tulisannya kampusnya tuh error, jadi kemungkinan dimarahin jadi minggu depan. Tenang guys, gue udah bikin surat terbuka ke rektorat tuh. Jadi nanti gue mau sebarin tuh ke forum. Buat apa? Ya itu, biar mereka tahu sistem e-kampus itu error, bukan kita yang malas, tapi e-kampusnya aja yang kurang bagus, iya nggak sih? Gimana kalau kita gagal? Kita bakal di DO. Iya. Gue setuju sih, lebih di DO daripada lulus tanpa mikir. Aman, Ca. Emang sistem e-kampusnya aja yang nggak jelas. Ya udah, kita coba aja dulu. Siapa tahu jaringannya bagus kayak kami. Oke, selamat malam mahasiswa. Oke, di sini Bapak akan memberikan materi mengenai teori organisasi. Teori organisasi dipandang sebagai sistem terbuka, jadi ada input mahasiswa atau kurikulum, proses pembelajaran atau evaluasi, output atau nilai kompensasi. Nah, untuk mahasiswa jadi baik mahasiswa, mungkin ada yang perlu dipertanyakan mengenai teori organisasi. Boleh ditanyakan mungkin yang kurang paham mengenai teori tersebut. Pak, saya mau nanya Pak, kalau teori ini diterapkan di kehidupan sehari-hari, itu contohnya seperti apa ya Pak? Terus kemudian kenapa mahasiswa itu makin deket ujian itu makin bingung dan stres? Itu kenapa Pak? Apakah Bapak bisa menjelaskan? Ada aja. Kita ini kelas serius, bukan untuk stand up komedi. Bener sih Mel, justru Siana itu ngajak kita supaya mikir ke depannya, bukan hanya ingin tahu aja. Ya gitu sih. Karena ini Pak saya, jadi mohon diperhatikan materi saya berikan. Ini kelas tentang stand up comedy. Gue udah belajar dari semalaman Mel supaya nilai gue bagus. Tapi nilai gue tetep kalah dari si Hana, bukan santai kalau nyontek. Sia-sia gue. Udah lah, Pak. Kita belajar aja, tapi kita juga harus
belajar supaya nilai gue lebih tinggi dari antara mereka semua tuh. Bukan lo aja, tapi kita juga. Kita harus dapat nilai yang baik. Jangan mau kalah sama Nafa dan Hana. Nilai bisa disusul, tapi kreativitas nggak bisa ditiru. Hai guys, gue punya ide baru nih. Jadi kita akan bikin sebuah proyek. Proyek ini akan menjadi solusi nyata sih menurut gue. Dan ini bukan soal nilai doang sih, tapi ini akan bermanfaat bagi kita semua. Ya bisa aja sih, tapi harusnya dengan ini nilai gue harus tambah. Proyek, yang gimana? Jadi guys, proyek itu adalah sebuah alat penyiram otomatis yang pakai sensor kelembapan tanah. Kita bisa pakai di kampus tuh, biar tanaman di kampus tuh gak mati. Aduh, yang bener aja deh. Itu ide freak yang pernah gue denger. Gue tuh udah pinter, nilai gue udah bagus. Cukup lah buat gue mah. Ini untuk kita semua Mel, karena pembelajaran harus ada bukti dan teori. Kita coba aja dulu. Itu tadi yang di kelas apa sih maksudnya? Bikin pusing aja. Nah, jadi guys, itu tentang proyek penyiram tanaman otomatis yang berbasis kelembapan tanah. Nih aku jelasin nih, itu sistem yang dirancang untuk menyiram tanaman secara otomatis. Nah, ketika kelembapan tanah itu turun di bawah ambang batas tertentu, sistem itu akan menggunakan sensor untuk mendeteksi kelembapan tanah dan mengaktifkan pompa air atau katup solenoid. Jadi gimana cara buatnya Han? Terus kalau untuk bahannya apa aja Han? Nah, jadi komponen yang umum digunakan itu kayak seperti sensor kelembapan tanah, kemudian ada mikrokontroler, kemudian ada pompa air atau katup solenoid, kemudian ada relay atau disebut juga relay modul, kemudian ada power supply dan selang dan reservoir air. Sensor kelembapan tanah dan mendeteksi tingkat kelembapan itu. Kemudian bahan yang mikrokontroler itu akan membaca nilai dari sensor. Nah, lalu jika nilai kelembapan itu di bawah ambang batas, misalnya itu 40% lah. Nah, itu mikrokontroler itu akan mengaktifkan pompa air tersebut, dan pompa menyiram tanaman itu akan menyiram selama beberapa detik lah, supaya dia akan lembab terus, nggak kering. Jadi gitu cara kerja sistemnya. Ini seriusan? Emang kayak gitu bisa bakal bertahan berapa lama? Oke. Ya, jadi alat itu kalau seandainya tanaman itu udah kering, dia akan menyensor secara otomatis. Jadi sampai lembab tuh tanah dia akan berhenti gitu. Jadi nggak terukur kayak 2 menit kah atau 5 menit, dia akan terus menyiram otomatis gitu sampai tanahnya itu lembab. Terus itu tuh berguna nggak sih untuk kita yang mahasiswa di sini? Menurut aku itu bermanfaat banget sih, karena yang pertama itu kita bisa menghemat air
dan menyiram hanya saat diperlukan. Kemudian kita menghemat waktu dan tenaga supaya tidak perlu kita siram secara manual gitu. Kemudian kita juga bisa melihat secara langsung bagaimana kesehatan tanaman itu yang caranya penyiramannya itu konsisten. Jadi itu sih menurut aku manfaatnya. Bu, saya punya ide. Jadi rencananya itu saya mau buat alat penyiram otomatis bareng dengan teman-teman, Bu. Jadi gimana? Wah, ide bagus, Ana. Saya suka dengan ide kamu yang sangat kreatif dan berinovasi. Tapi jujur saya kurang yakin nih sama ide kamu akan diterima baik oleh Pak Proyek. Ini kan masih usulan, Bu. Iya, gimana sih, Bu? Kita kan juga harus pintar. Kadang perubahan besar itu berawal dari ide yang bodoh. Mahasiswa seperti kamu bisa. Tapi ya Kak, mereka ini sudah membuktikan sendiri bahwa berpikir kritis dan kolaboratif itu jauh lebih penting daripada menghafal dan menghitung. Pikirannya itu seru juga ya. Aduh, gimana sih Pak Roy? Kita kan belajar untuk berpikir, bukan untuk menghafal. Ya, kita nggak aneh. Belajar kan nggak harus menghitung atau menghafal, tapi harus berpikir kritis dan teori. Ya benar juga sih, harusnya dengan ini nilai gue semakin bagus, apalagi berkat idenya si Hana itu. Sebenarnya gue iseng doang sih itu, biar kita itu ada perubahan. Ide bagus tuh, perubahan yang bikin kita makin pinter dalam berpikir, bukan teori aja, tapi praktek juga.